Data adalah fondasi dari setiap keputusan yang berdampak, dan inilah prinsip yang selalu saya pegang dalam setiap proyek dan riset yang saya kerjakan. Halo, perkenalkan, nama saya Lisandora Emanuela Pinto atau bisa dipanggil Lexa. Saya adalah mahasiswa akhir Teknik Telekomunikasi dari Telkom University dan kini sedang dalam tahap persiapan yudisium. Saya adalah orang yang sangat antusias pada dunia penelitian karena saya selain menjadi seorang mahasiswa, saya aktif menjadi seorang asisten riset di Adaptive Network Laboratory dan pengalaman saya lainnya. Saya terbiasa bekerja dengan mencari informasi akurat berdasarkan penelitian terdahulu dan bekerja pada data dalam jumlah yang besar, baik dalam bentuk teks, numerik, maupun log teknis. Dalam setiap riset, data adalah dasar utama dari seluruh proses analisis dan pengambilan keputusan. Saya mendaftar sebagai researcher di G-Start Internship Telkom karena saya percaya bahwa inovasi yang berdampak dimulai dari riset yang akurat dan berbasis data. Dalam setiap proyek, saya memulai dari eksplorasi jurnal penelitian dan juga data. Kemudian, melanjutkan pemodelan, eksperimen, dan validasi dengan pendekatan sistematis. Di program ini, saya ingin terus berkembang menjadi peneliti yang tidak hanya andal secara teknis, tapi juga mampu mengakali dan menyampaikan temuan secara ilmiah dan berdampak langsung pada solusi digital masa depan. Untuk kesibukan saat ini, saya sedang dalam proses persiapan yudisium setelah menyelesaikan tugas akhir saya yang melibatkan pengembangan chatbot AI untuk layanan konseling mahasiswa. Di sela waktu, saya memperdalam keterampilan saya dalam analisis data besar, lalu validasi model machine learning, dan juga melakukan pengembangan NLP untuk konteks sosial emosional. Salah satu pengalaman paling berkesan dalam perjalanan riset saya adalah mengerjakan tugas akhir berjudul Optimization Student Counseling Services at Telkom University through Digital Application, yang dimana saya membangun chatbot di dalam aplikasi bernama Telling yang mampu mendeteksi 20 jenis permasalahan psikologis mahasiswa melalui percakapan alami. Yang selama 4 bulan pengerjaan, saya memulai dari studi literatur, jurnal psikologi, dan saya menyusun 5.500 data percakapan konseling yang terdiri dari 4.400 data training dan 1.100 data validasi, lalu melakukan fine-tuning menggunakan model OpenAI API, dan tantangan terbesarnya yaitu menyusun label yang valid, yang tidak saling tumpang tindih. Saya mengatasinya dengan membuat panduan pelabelan berbasis teori yang saya sudah baca dari jurnal, lalu melakukan validasi bersama ahli psikolog, dan evaluasi sistem saya lakukan dengan 3 pendekatan: confusion matrix untuk akurasi, lalu penilaian manual oleh pakar, dan feedback dari pengguna. Yang dimana hasilnya itu chatbot mampu mendeteksi masalah dengan akurasi tinggi dan memberikan rekomendasi konselor yang sesuai. Dan saya sangat bangga karena berhasil menggabungkan teknologi empati dan riset berbasis data ke dalam satu produk digital yang nyata dan bisa digunakan. Selain itu, saya juga menjadi asisten riset di Adaptive Network Laboratory dan ikut serta dalam strategi riset, yang dimana ini saya meriset untuk caching pada NDN, yang di proyek ini saya menjalankan simulasi menggunakan Icarus di Linux, mengelola lebih dari 5.000 baris data, performa jaringan, dan menganalisis parameter seperti delay dan cache ratio menggunakan Python. Nah, penelitian ini menghasilkan paper yang saya presentasikan dalam konferensi internasional ICF-CSS tahun 2024 kemarin di Kuala Lumpur. Ini menjadi salah satu pengalaman akademik paling berharga yang memperkuat kepercayaan diri saya dalam komunikasi ilmiah. Tak berhenti di sana, saya juga melanjutkan penelitian lanjutan sebagai penulis utama dalam paper yang berjudul NH Cache Replacement Strategy for NDN, a Modified Lecture Algorithm with Efficient History Tracking, yang dimana telah disubmit ke konferensi INCWT baru-baru ini. Di sini saya merancang modifikasi algoritma lecture dengan konsep efficient history tracking, yaitu melakukan pelacakan riwayat pengusiran cache untuk membantu sistem belajar dari pola akses sebelumnya. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan 3 dataset besar, dan hasil algoritma baru saya mampu meningkatkan cache ratio hingga 36,9%. Riset ini menggabungkan machine learning yang adaptif dengan prinsip optimasi jaringan, dan ini adalah salah satu penelitian teknis paling kompleks yang pernah saya kerjakan. Yang terakhir, selama mengikuti program bagian machine learning cohort, saya membangun capstone project bernama Flora Vista, yaitu sistem klasifikasi tanaman berbasis gambar, yang dimana model ini saya latih dengan ribuan data dan mencapai akurasinya 92% menggunakan TensorFlow. Di proyek ini saya mengasah kemampuan saya dalam reprocessing
training, evaluasi, hingga deployment model machine learning. Dari semua proyek tersebut, satu benang merahnya yaitu saya selalu memulai dari data, saya bekerja dengan pendekatan ilmiah, dan saya percaya bahwa inovasi hanya bisa tercipta ketika fondasi risetnya sudah kuat. Berikut ini adalah tools yang saya gunakan. Pertama, untuk data preprocessing dan machine learning, ada Python, Jupyter Notebook, VS Code, TensorFlow, Pandas, dan Matplotlib, XPS, dan juga Excel. Lalu kedua, untuk data visualization dan dashboard, ada Tableau dan Canva. Lalu yang ketiga, untuk database and version control, ada SQL, Oracle, dan juga GitHub. Lalu yang keempat, ada riset dan dokumentasi, di mana saya memakai Notion, Mendeley, Publish or Perish, dan juga Google Scholar. Dan yang kelima, untuk presentasi dan prototyping, ada Figma dan juga CapCut sebagai media presentasi dan prototyping UI. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya percaya bahwa kombinasi antara kemampuan teknis dan rasa ingin tahu yang tinggi dan juga pendekatan riset berbasis data adalah bekal yang terbaik bagi seorang peneliti. Dan saya sangat antusias untuk bergabung sebagai researcher di Digistar Internship Telkom dan berkontribusi menciptakan solusi berbasis data yang nyata, relevan, dan berdampak. Terima kasih.